Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, sidang isbat penentuan awal Ramadan, dan di studio Kompas TV sudah ada Rektor UIN Jakarta, Asep Saifuddin Jahar. Kita akan membahas sedikit terkait dengan bagaimana penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah ini. Assalamualaikum, selamat sore Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita lihat nih pemaparan ataupun laporan langsung dari beberapa lokasi pemantauan. Ini cuacanya cenderung mendung begitu nih. Nah, nanti proses penentuan hilalnya ataupun pemantauan hilalnya seperti apa? Ya, memang untuk beberapa wilayah dalam konteks ru'yatul hilal atau dalam konteks untuk melihat hilal ini ada beberapa kesulitan. Tapi tentu kan ini ada di beberapa titik ya yang dipasang di daerah dari Sabang sampai Merauke, sehingga ada suatu persaksian ataupun alat-alat yang memang misalnya dipantau yang jelas ataupun tidak. Sehingga memang tidak berpatokan kepada satu tempat dalam konteks ini. Tetapi secara mendasar ketika memang mendung, tentu untuk ru'yatul hilal ini relatif rumit ya, atau tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi nanti kan akan dilihat di beberapa tempat kira-kira sudah berapa derajat dari hilal ini sudah muncul. Berarti memang kalaupun kondisinya mendung ini tidak serta-merta mengganggu proses pemantauan hilal ya? Ya, untuk di hal tertentu ya, tapi kan tidak berpatokan kepada satu tempat dari untuk seluruh Indonesia ini. Sehingga memang ada persaksian kan dari beberapa, mungkin di Sukabumi, kemudian di beberapa tempat yang lain di Bali dan beberapa tempat, sehingga disatukan kira-kira sudah mulai berapa derajat hilal itu muncul, sehingga mungkin di daerah sana kan mungkin lebih terang, bisa dilihat, sehingga disatukan untuk bisa dijadikan sebagai patokan Indonesia kira-kira itu. Tapi juga perlu diingat bahwa konteks Indonesia sekarang juga sudah ikut berkolaborasi dengan negara-negara di Brunei, Malaysia, Singapura, di dalam konteks tempat atau waktu ya, waktu dan juga wujud berapa derajat dari hilal itu sudah muncul. Sehingga akhirnya kalau kita lihat ini ada 134 titik ya. Betul. Sehingga memang ini yang nantinya akan menjadi sebuah patokan nih. Nah, saya juga mengajak nih Kang Asep untuk memantau, dan juga pemirsa Kompas TV untuk memantau salah satu lokasi pemantauan hilal, yaitu di masjid di daerah Jakarta Barat, di Masjid Basmol. Ada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, apa terbaru dari sana? Seperti apa proses pemantauan hilalnya? Iya, Yasir dan juga saudara, selamat petang. Jadi sebenarnya untuk proses pantauan hilal hingga hari ini belum berlangsung, karena pantauan hilal sendiri pada dasarnya bisa dilakukan ketika matahari mulai tenggelam. Nah, kalau di Masjid Al-Busari ini sebenarnya untuk pantauan hilalnya nanti baru akan dilakukan pada pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan memang persiapan sampai sekarang masih dilakukan. Bisa Anda lihat di sekeliling saya atau di sebelah kanan saya, ini ada teleskop yang nantinya akan digunakan untuk memantau hilal itu sendiri. Memang kalau kita ketahui Yasir dan juga saudara, nanti untuk pantauan hilal sendiri akan menggunakan sejumlah alat. Kalau yang diperlihatkan oleh kameramen saya ini adalah teleskop otomatis, ada 2 jumlahnya, dan kemudian nanti juga akan dibantu oleh 3 alat bantu manual. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah hilal itu sudah terlihat? Nah, saya di sini juga akan langsung bertanya dengan tim dari Lembaga Falakiyah Pondok Pesantren Al-Hidayah dari Basmol, Jakarta Barat, untuk mengetahui sendiri sebenarnya sekarang posisi hilal di Indonesia sendiri seperti apa jika kemudian dikaitkan dengan kriteria baru Mabims atau Menteri Agama dari 4 negara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sudah bersama saya di sini ada Ustadz Abdul Ghafur. Selamat petang Ustadz, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, kalau misalnya dilihat memang nanti kan pantauan baru dimulai pukul 17 sore gitu. Tapi kalau dilihat sekarang, apakah hilal itu sudah terlihat Ustadz dari masjid ini sendiri? Untuk saat ini hilal belum dikatakan bisa terlihat ataupun tidak, karena nanti start untuk melihat hilal adalah ketika matahari terbenam atau ghurub matahari. Baru itu udah mulai start untuk melihat hilal. Apakah masih ada di posisi atas suatu ufuk atau tidak? Tapi kalau dari pemantauan awal, koreksi bila saya salah Ustadz, ini kan dikaitkan dengan kriteria baru Mabims.
Ibkanur Rukyat, yang mana memang disampaikan bahwa kriteria yang digunakan 4 negara ini dalam menentukan hilal akan teramati jika elongasi atau jarak sudut matahari bulan minimal 6,4 derajat dan tinggi hilal sendiri minimal 3 derajat di atas ufuk. Nah, untuk posisinya jika dikaitkan dengan hal ini dengan Indonesia sendiri seperti apa? Untuk data hilal menjelang awal Ramadan 1445 Hijriah, untuk saat ini ketinggian hilal itu masih 1 derajat dengan sudut elongasi 1 derajat juga, kurang lebih 1 derajat. Jadi kalau kita komparasikan dengan kriteria baru Mabims itu belum imkan atau belum tidak mungkin untuk imkan ru'yah di kriteria Mabims, yang dimana kriterianya adalah minimal 3 derajat tingginya dan elongasi 6,4 derajat. Jadi belum imkan. Itu artinya gimana? Jadi apakah bisa ditentukan apa 1 Ramadan tetap esok hari atau justru lusa? Kalau untuk menentukan kan nanti bagaimana hasil sidang isbat. Kita hanya menjalankan perintah Rasul, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gubi alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Jadi karena ini tanggal 29 Sya'ban, maka kita diperintahkan oleh Rasul ambil sunnahnya yaitu ru'yatul hilal. Terlihat ataupun tidak, imkan ataupun tidak, nanti kita akan laporkan hasilnya semua di Kementerian Agama sebagai bahan daripada sidang isbat. Berarti ini kan kalau dilihat saat ini kan situasi mendung, Ustadz. Otomatis ini menjadi salah satu faktor bagaimana pantauan hilal itu akan dipengaruhi begitu ya. Berarti kalau misalnya ini hilalnya juga nggak terlihat oleh faktor cuaca, tetap itu tidak akan mengganggu untuk penentuan 1 Ramadan. Terkait cuaca, entah itu mendung, cerah, ataupun hujan dan sebagainya, kami akan laporkan apa adanya ke kementerian sebagai bahan pertimbangan dengan ketinggian tertentu. Jadi nanti kementerianlah yang akan menentukan di paparan sidang isbat apakah imkan ataupun tidak. Ya. Baik, terima kasih Ustadz untuk informasinya. Dan saudara, memang perlu diketahui bahwa memang untuk sidang isbat ataupun juga hasil dari pantauan hilal pada sore hari ini, utamanya di di Masjid Al Musari ini nantinya memang akan disampaikan dalam sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana memang bisa nantinya menentukan kapan kira-kira 1 Ramadan 1445 Hijriah itu akan ditentukan, karena memang diketahui apabila memang hilal tidak terlihat dalam pantauan hilal pada sore hari ini, memang dalam sidang isbat itu memang menghadirkan sejumlah pihak ahli astronomi, kemudian juga duta besar dari sejumlah negara, yang tentu ini bisa menjadi dasar atau musyawarah dapat dilakukan di situ, sehingga nanti dasar dalam penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah itu bisa berlaku. Demikian, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Bagaimana persiapan pemantauan hilal di daerah Jakarta Barat, saudara. Dan di studio Kompas TV masih bergabung bersama kami untuk berdiskusi terkait dengan penetapan ataupun sidang isbat pantauan awal puasa Rektor UIN Jakarta, Kang Asep Saifuddin. Ini menarik tadi apa yang disampaikan, juga dibahas bentar begitu oleh Valentina, bagaimana ada penerapan kriteria baru Mabims. Ini nanti penerapannya seperti apa? Ya tentu ini kan hasil kesepakatan ya dari 4 negara itu untuk menentukan batas minimal dari wujudul ru'yatul hilal itu sendiri, yaitu 3 derajat. Ini artinya kalau di bawah itu berarti disebut belum masuk kepada atau belum memenuhi kriteria awal bulan baru. Itu kira-kira. Karena ini menjadi kesepakatan untuk menjadi bagian dari negara ASEAN, terutama Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura, maka perhitungannya atau kesepakatannya untuk awal Ramadan ketika itu di bawah 3, berarti mereka akan menentukan menyempurnakan jumlah bulan Sya'ban menjadi 30. Itu kira-kira. Oke, kesepakatan ini berarti nanti akan menunggu hasil sidang isbat di Indonesia atau memang ada masing-masing negara? Jadi yang tentu Indonesia mengikuti apa hasil ru'yah di beberapa tempat. Nah, tidak menunggu mereka, sehingga misalnya ketika dari beberapa tempat itu, dari persaksian mereka menentukan bahwa hilal bisa dilihat setelah ghurub, terbenam matahari, maka nanti di sidang isbat akan ditentukan apakah besok Ramadannya atau hari Selasa misalnya. Artinya apakah Senin atau kan hari Selasa. Kalau memang bisa ada dalam 3 derajat, berarti puasa bisa besok. Kalau masih di bawah itu, karena sebagai kriteria dari tadi
imkanur ru'yah, kemungkinan bisa dilihat, maka puasa akan jatuh pada hari Selasa. Oke, jika tidak terlihat ketinggian hilal 3 derajat ya dengan elongansi 6,4 derajat tadi. Nanti pada proses sidang isbatnya itu apa yang akan dijelaskan sehingga akhirnya bisa ditetapkan 1 Ramadannya itu kapan? Ya tentu akan ditanya dari persaksian-persaksian yang mereka melakukan ru'yah ya di beberapa tempat. Ketika ada kesepakatan bahwa semuanya mayoritas menyebut bahwa hilal masih di bawah 3 atau misalnya 2 atau 1, apalagi 1, maka sidang isbat akan menentukan bahwa belum masuk ke Ramadan besok, sehingga akan adanya penyempurnaan. Jadi mereka sidang isbat akan menentukan dari hasil kesepakatan tentunya, ya dari temuan-temuan lah di lapangan yang tadi kayak misalnya di Jakarta, nanti dari Sukabumi, di beberapa tempat di Makassar dan lain sebagainya, itu sebagai kesimpulan. Jadi bukan sidang isbatnya sendiri yang menentukan, tapi sidang isbat menentukan setelah mendapatkan masukan, temuan-temuan dari 134 titik itu ya. Berarti dari 134 titik itu akan melaporkan bagaimana pantauan hilal di lokasi masing-masing, kemudian nanti akan di situ baru disimpulkan. Begitu. Jika tidak terlihat maka akan disempurnakan. Nah, itu penjelasannya seperti apa itu? Ya ini karena kan dari tadi yang dari disebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Artinya berpuasalah kalau sudah melihatnya. Maka berbukalah ketika melihatnya. Tapi kalau wa in ugmiya alaikum fa akmilul iddat. Kalau terhalang oleh matahari karena tidak terlihat, walaupun ini bahasa kasarnya, walaupun dalam masa itu ya, walaupun itu di atas 5 derajat, karena memang tidak terlihat, maka sampai disempurnakan. Ini kita ngomong ke belakang ya, masa lalu. Kalau sekarang kan sudah ada alat kan, kalau dulu mata telanjang. Kalau sekarang ada alatnya, ya, maka dibatasi, yaitu minimal 3 derajat. Jadi kalau tidak terlihat karena memang masalahnya ini adalah awan, maka dia menyempurnakan jumlah hitungan dari bulan Sya'ban menjadi 30. Menyempurnakan hitungan dari bulan Sya'ban menjadi 30 itu berarti nanti akan jatuh pada hari Selasa. Hari Selasa. Oke. Nih kalau soal alat berarti memang karena sekarang kemajuan teknologi juga semakin pesat, berarti ini cuaca mendung ini bisa dikatakan tidak terlalu berpengaruh ya. Karena memang kondisi ataupun penggunaan alat yang sudah modern ini ya. Ya sebenarnya kalau dalam konteks ini ya sudah tidak ada masalah di dalam konteks itu. Karena kan juga tidak memasangnya di satu tempat. Betul, ya, karena ada 134 beberapa tempat titik, itu satu. Tapi yang penting adalah bahwa di dalam konteks masalah ru'yah ini adalah suatu ijtihad ya. Usaha untuk melaksanakan perintah Rasul di dalam hadisnya itu sendiri, bahwa kita di dalam beribadah ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan ini yang harus kita pahami, bukan hasilnya ya, tahapan-tahapannya, karena hasilnya bisa berbeda-beda kan. Nah ini menarik nih, memahami tahapan itu ya, jangan sampai kita fokus dengan hasilnya begitu. Karena di dalam Islam itu kan yang penting kan niat ya. Betul. Upaya untuk melakukan ibadah sebagai perintah Tuhan yang diwariskan kepada Rasul. Rasulullah mengajarkan, oh inilah pada masa itu, bahwa untuk berpuasa, maka untuk melihat hilal itu sendiri pada zaman itu dengan mata kepala sendiri, dan zaman itu juga ada juga tentang awan kan. Nah proses inilah yang disebut untuk melakukan awal dari bulan puasa. Nah sekarang ada alat kan. Nah alatnya itu sendiri juga bisa terhalang ketika ada awan. Nah jadi dalam konteks awan inilah maka ditentukan memang ketika terlihat pun juga ada batasan minimal 3 derajat. Dari kesepakatan tadi ya. Kesepakatan 4 negara tadi. 4 negara tersebut. Oke, menarik ini kita bahas. Nanti yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah dalam proses sidang isbat ataupun memverifikasi ya. Dari laporan 134 titik itu apa saja hal-hal yang menjadi acuan. Nah, ini akan kita bahas. Asep, usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV, sidang isbat awal Ramadan 1445 Hijriah.